Oke ya. Jadi kita akan mulai dengan emergency codes ya. Emergency code ini sepertinya buat teman-teman di rumah sakit ini sudah bukan hal yang aneh, hal yang biasa. Terutama mungkin ya paling banyak itu adalah nanti di situ ada code blue. Code blue itu udah buat satu rumah sakit udah bukan hal yang biasa. Ketentuan emergency codes ini juga ada di SNARS, ya, di CARS, akreditasi rumah sakit. Jadi kalau rumah sakit yang sudah terakreditasi, pasti sudah mengenal ini. Panduannya ada, lengkap semuanya. Saya yakin kalau rumah sakit yang sudah terakreditasi, lebih-lebih kalau rumah sakit yang terakreditasi paripurna, ini panduan tentang emergency code ini pasti saya yakin udah lengkap sekali. Karena sangat mudah mencari kalau kita mau mendownload baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri, itu mudah sekali di internet. Kita buat panduannya mudah sekali. Yang menjadi permasalahan adalah justru pada pemahaman tentang emergency code ini. Kalau code blue itu udah sering, itu udah nggak aneh lah ya. Semua sepertinya udah berjalan sedemikian lancarnya. Tetapi apabila nanti kita diperhadapkan pada situasi tertentu, ini pasti lupa semuanya. Lupa pasti semuanya. Saya punya pengalaman menarik kira-kira 3 hari yang lalu, itu di rumah sakit saya. Itu tiba-tiba alarm di pintu darurat itu bunyi. Itu bunyi itu. Itu betul, security langsung lari. Tapi begitu lari, dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Ya, kemudian ya seperti biasa lah, timbul kepanikan, timbul kegaduhan. Ternyata itu memang sebetulnya staf saya yang sengaja saya pasang untuk tes sajalah, tes case sebetulnya. Nah, dari situ terlihat bahwa sebetulnya kita itu tidak pernah siap dengan emergency code. Pengalaman juga ketika kurang lebih 1 tahun yang lalu, saya tinggal di kota Bandung, itu ada gempa. Ada gempa, gempanya nggak besar, cuma cukup goyang sajalah. Itu biasa kan panik, orang pada lari. Setelah itu apa yang dilakukan? Itu tidak ada apa-apa yang dilakukan oleh K3RS. Padahal seharusnya setelah gempa terjadi itu ada kode hijau. Tapi ya itulah, karena kita tidak pernah terbiasa. Karena Bandung itu relatif kejadian gempanya jarang. Sehingga kita hanya mengenal kode, kita tahu panduannya, kita tahu semuanya, tapi ternyata pada waktu kejadian itu kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, lalu pertanyaannya, emergency code ini kan hubungannya dengan K3RS. Lalu apa hubungannya dengan kelas kita ini? Kan katanya kelas medico legal online. Loh, apa hubungannya dengan medico legal? Sepertinya tidak ada. Tetapi yang mau saya katakan, bahwa segala sesuatu yang terjadi di rumah sakit, apapun yang terjadi, termasuk di dalamnya adalah pencurian, itu masuk ke dalam ranah hukum kesehatan, minimal hukum rumah sakit. Sehingga apabila terjadi sesuatu, maka rumah sakit akan terkena dampaknya, direktur akan terkena dampaknya. Pernah kejadian itu beberapa tahun yang lalu. Itu kalau rumah sakit kan pasti kebanyakan itu kan banyak kucing itu kan. Ada kucing
eh, berkejar-kejaran lah di atas tara, kemudian tara atapnya itu jebol, kucingnya jatuh, pas di bawahnya kebetulan ada pasien, tempat tidur pasien. Ya pasiennya sih tidak ada luka berarti. Pada waktu dikomplain oleh pasiennya, pihak rumah sakit mengatakan, loh itu kan kucing, bukan tindakan manusia atau bukan tindakan staf kami. Itu tidak bisa, rumah sakit tidak bisa menghindar seperti demikian. Itu tetap menjadi tanggung jawab rumah sakit. Jadi apapun yang terjadi itu tanggung jawab rumah sakit. Karena itu emergency code ini menjadi bagian yang cukup penting, cukup krusial, cukup krusial yang bisa dihubungkan atau berkaitan dengan rumah sakit. Sengketa medis antara pasien dengan manajemen rumah sakit yang minggu lalu kita sama-sama pelajari, itu salah satunya adalah tentang kode-kode ini. Kemarin malam itu ada satpam saya dibentak-bentak oleh ya orang preman lah gitu ya, dibentak-bentak. Nah, apa yang dilakukan? Juga mereka lupa gitu apa yang mesti terjadi, apa yang mesti dilakukan itu lupa, padahal itu sudah ada semua panduan, kode-kodenya sudah ada. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa saya memberikan materi ini, jangan sampai rumah sakit terkena dampaknya hanya karena masalahnya bukan masalah sepele ya. Sebetulnya kita punya semuanya, kita panduannya punya, SOP-nya juga punya, tapi karena kita tidak terasah atau tidak pemahamannya berbeda. Karena biasanya kan panduan itu dibuat tapi pemahamannya yang kurang. Nah, ini yang akan saya sampaikan pada hari ini. Oke. Jadi emergency code itu contohnya ya. Ini saya ambil semua di internet ya. Kebakaran rumah sakit. Nah, ini rumah sakit di luar negeri terjadi kebakaran. Bayangkan kalau terjadi kebakaran, apa yang kita lakukan? Saya yakin pasti semua lari, gitu kan? Nah, padahal kita punya panduan. Ini di luar negeri semua. Di Indonesia ada nggak? Ada. Ini di Indonesia laboratorium tuh di mana? Di Kediri. ICCU di Minto Harjo. Kalau masih ingat barangkali ledakan di rumah sakit Minto Harjo di hiperberik, bagian hiperberiknya itu juga sempat heboh. Kemudian ini yang di rumah sakit Serang, gedung depan. Baru gedung depannya saja sudah panik. Nah, ya, ini kejadian-kejadian. Kemudian, listrik padam. Listrik padam berpengaruh tidak? Sangat berpengaruh. Bagaimana kalau gensetnya nggak jalan? Bagaimana kalau genset tidak jalan, listrik padam, kemudian di situ sedang terjadi operasi atau di kamar ICU? Nah, ini masalahnya nyawa. Hubungannya dengan siapa? Tanggung jawab rumah sakit. Ya, kebakaran genset di Pasuruan, panel listrik korsleting, kobaran api. Nah, kalau kobaran api belum tentu kebakaran, mungkin ada api besar. Nah, itu di tempat sampah juga bisa menimbulkan kepanikan tersendiri. Apa yang mesti kita lakukan? Penculikan bayi. Ya. Penculikan bayi di rumah sakit. Ini saya tidak tahu. Memang angka kejadiannya sangat kecil. Tetapi ternyata ini punya dampak yang luar biasa dengan penculikan bayi ini. Ya. Ancaman bom.
Saya nggak tahu rumah sakit teman-teman pernah ada ancaman bom tidak. Nah, kalau saya bandingkan antara yang ancaman bom di Semarang ini dengan yang di Beirut. Jadi kalau rumah sakit Beirut ini ledakannya bukan di rumah sakitnya, tetapi di luar rumah sakit. Artinya apa? Ada potensi pasien-pasien tersebut dibawa ke rumah sakit. Nah, bagaimana mengaktifkan kode dalam hal keadaan yang seperti demikian? Padahal ada kodenya itu, ya, kode orange. Nah, banjir, gempa bumi, pencurian di rumah sakit. Ini kalau pencurian kok tanggung jawab direktur sih? Ya tanggung jawab direktur. Mengapa? Karena berarti rumah sakitnya tidak aman buat pasien begitu. Ya. Ada beberapa rumah sakit yang nah, kekerasan pada staf medis ini sekarang banyak terjadi pada eranya COVID. Dokter diancam-ancam, perawat dicaci maki, terutama buat pasien COVID yang meninggal yang masih probable karena dia tidak mau dikuburkan dengan protokol COVID. Ini timbul kekerasan. Kan kalau kekerasan kan tidak selalu harus fisik ya. Kekerasan kata-kata juga itu masuk dalam kekerasan. Nah, kebocoran gas di rumah sakit. Ini banyak sekali. Nah, karena itu kita sekarang akan mulai masuk ke materi. Tadi sebagai pengantar. Kita harus bedakan antara kedaruratan rumah sakit dengan kegawat daruratan medis. Kalau kegawat daruratan medis, rumah sakit itu sudah terbiasa menerima kegawat daruratan medis dan ada institusinya, ada bagiannya, yaitu UGD. Ini sudah terbiasa. Rumah sakit, salah satu rumah sakit, persyaratan rumah sakit adalah harus ada UGD yang 24 jam. Itu ketika pada tahun 2009, itu pada waktu pernah ada undang-undang praktek kedokteran itu di mana dokter masih belum tertib SIP-nya, itu pernah ada satu rumah sakit yang mengajukan permohonan kepada Dinas Kesehatan untuk menutup sementara UGD-nya karena dokter jaga UGD-nya, SIP-nya sudah kadaluarsa semua. Itu. Waktu itu Dinas Kesehatan tanya sama saya bilang kalau melihat undang-undang itu rumah sakitnya bukan UGD-nya saja harus ditutup, tapi rumah sakitnya harus ditutup. Mengapa? Karena salah satu persyaratan rumah sakit adalah adanya UGD. Kalau UGD ditutup ya berarti rumah sakit ditutup. Sekarang timbul masalah nih pada waktu pandemi kemarin, kira-kira di bulan Maret April itu. Banyak poliklinik yang tutup karena pandemi. Jadi rumah sakit hanya melayani UGD dan rawat inap. Pertanyaannya boleh nggak itu seperti itu? Ya, kalau dalam keadaan gawat, dalam keadaan bencana atau dalam keadaan wabah itu segala sesuatu itu boleh terjadi. Nah, cuman masalahnya apakah pandemi ini sudah ditetapkan sebagai wabah atau belum oleh pemerintah, ini urusannya lain. Nah, yang akan kita bicarakan bukan kegawat daruratan medis, walaupun nanti di dalamnya ada, yaitu code blue. Tapi akan kita bicarakan adalah tentang kegawat daruratan rumah sakit. Nah, ada ketentuan hukum, ya, undang-undang tentang rumah sakit, tentang keselamatan kesehatan, tentang K3RS, kemudian ada tentang peraturan Menteri PU ya, tentang persyaratan teknis bangunan, kemudian juga ada SNI. Ini ketentuan-ketentuannya. Nah, rumah sakit harus mempersiapkan hal yang tidak terduga. Mengapa? Karena keadaan darurat di rumah sakit itu dapat menyerang siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Termasuk di dalamnya adalah rumah sakit.
Untuk itu rumah sakit perlu kesiapsiagaan dalam keadaan darurat. Nah, sekali lagi yang mau saya katakan, kegawat daruratan rumah sakit itu berbeda dengan kegawat daruratan medis. Apabila terjadi kebakaran, itu masuknya kegawat daruratan rumah sakit. Ada pencurian bayi, ada ledakan. Nah, itu termasuk kegawat daruratan rumah sakit. Nah, apa itu ini kalau kita termasuk dalam kegawat darurat rumah sakit ya? Contohnya adalah kebakaran, gempa bumi, tanah longsor, dan bahaya-bahaya lain yang mengancam jiwa. Lalu apa hubungannya antara gempa bumi dengan kegawat daruratan rumah sakit? Pertanyaannya kan gempa bumi kan kejadiannya juga mungkin jauh dari rumah sakit. Lalu apa hubungannya dengan rumah sakit? Hubungannya adalah dengan struktur bangunan rumah sakit itu sendiri. Gempa buminya nggak apa-apa, tapi struktur bangunan rumah sakit itulah apakah berdampak dengan kejadian gempa tersebut. Nah, ini nanti masuk ke dalam kode hijau. Nanti di sini banyak cerita ini. Kejadian gempa bumi dengan kegawat daruratan rumah sakit. Kemudian tanah longsor. Apa hubungannya tanah longsor? Tanah longsor kan bukan di kecuali tanah longsor di rumah sakit. Kalau tanah longsornya yang tidak terlalu dan tidak berdampak dengan rumah sakit, apakah itu masuk ke gawat daruratan rumah sakit? Masuk. Kenapa? Karena ada potensi korban itu akan dibawa ke rumah sakit. Siap tidak rumah sakit? SDM-nya siap tidak? Misalnya di pabrik terjadi keracunan makanan. Ada karyawan, 500 karyawan yang keracunan makanan. Loh, apa hubungannya dengan kegawat daruratan rumah sakit? Toh yang keracunan karyawan pabrik yang tidak ada hubungannya dengan rumah sakit. Makanannya juga bukan disuplai oleh rumah sakit. Dimaksudkan sebagai kegawat darurat karena ada potensi karyawan-karyawan dari pabrik tersebut akan datang ke rumah sakit. Bayangkan misalnya ada 500 karyawan yang keracunan makanan. Kemudian 300-nya memerlukan perawatan. Sementara di situ rumah sakitnya ada 5 misalnya. Berarti kurang lebih satu rumah sakit itu akan menerima pada waktu yang bersamaan 60 pasien. UGD-nya siap tidak? Ya kan? UGD-nya siap atau tidak? Bed-nya siap atau tidak? SDM-nya siap atau tidak? Nah, ini yang dimaksudkan sebagai kegawat daruratan rumah sakit. Jadi, kegawat darurat rumah sakit tidak perlu terjadinya di rumah sakit, tapi bisa terjadi di luar rumah sakit. Dulu waktu pas saya masih jadi koas di rumah sakit itu, waktu jadi koas itu sudah diatur apabila malam minggu itu petugas perawatnya itu pasti lebih banyak. Kenapa? Karena biasanya malam minggu itu banyak tawuran, banyak apa. Dan itu pasti masuknya ke UGD rumah sakit. Jadi satu hari itu bisa sampai 10-20 orang ekstra masuk ke rumah sakit. Karena apa? Karena tawuran, nanti yang ugal-ugalan, kecelakaan, karena di Bandung waktu itu ada, kalau malam minggu itu ada apa sih, trek-trekan balapan motor itu loh, korban itu banyak sekali itu. Jadi kita rumah sakit harus bisa mengantisipasi itu ya. Kemudian yang lain adalah tentang bangunan. Kalau itu kejadiannya di rumah sakit, bangunan, evakuasinya bagaimana? Jalur evakuasinya seperti apa? Pintunya boleh lebarnya seperti apa? Tangganya, kecuramannya seperti apa? Lebar tangganya seperti apa? Ini
termasuk ke dalam yang harus diantisipasi apabila terjadi kegawat daruratan di rumah sakit. Rumah sakit harus punya rem. Yang rumah sakit yang baik itu harus punya rem ramping itu ya. Jadi bukan tangga darurat. Kalau tangga darurat kan itu kan buat orang normal ya, karyawan rumah sakit. Tapi bagaimana kalau melakukan evakuasi pasien dari lantai atas ke lantai bawah? Kan dalam keadaan darurat, lift itu tidak boleh dipakai. Nah, bagaimana mengevakuasi pasien yang menggunakan ranjang bed pasien? Nah, bagaimana apabila itu evakuasinya kejadiannya di ICU? Kalau di ruang perawatan biasa mungkin yang cukup bednya saja yang diturunkan. Tapi apabila di ICU mungkin monitornya juga harus ikut diturunkan. Ya, nah jadi itu termasuk yang harus dipersiapkan. Ya, saran evakuasi, sistem alarmnya sudah berjalan atau tidak, kemudian smoke detektornya berjalan atau tidak. Oke, kita sudah punya pintu darurat memenuhi persyaratan, tapi ada nggak petunjuk untuk menuju ke jalur-jalur evakuasi tersebut. Nah, kemudian kalau sudah itu mau ditampungnya di mana? Kalau Pak ada terjadi satu kejadian, sudah keluar dari rumah sakit, maka itu pengunjungnya itu mau ditampungnya di mana? Berarti kita harus menyediakan titik kumpul. Nah, jadi titik kumpul itu adalah bagian daripada sarana prasarana yang harus disiapkan dalam hubungannya dengan emergency kegawat daruratan rumah sakit. Nah, untuk menyampaikan bahwa terjadi satu kegawat daruratan di rumah sakit, itu digunakan kode. Nah, jadi istilahnya adalah kode darurat rumah sakit. Kode darurat rumah sakit itulah memberikan respon yang cepat dari petugas rumah sakit. Sorry, kesini dulu ya. Pesan berupa kode yang digunakan di rumah sakit yang sifatnya adalah universal. Yang saya maksudkan universal di sini adalah bukan kodenya, tetapi sistemnya. Ya. Jadi sekarang sudah disepakati bahwa untuk menyampaikan satu pesan terjadi kegawat daruratan kepada staf rumah sakit atau pengunjung, bukan pengunjung ya sebenarnya, staf rumah sakit atau karyawan rumah sakit digunakanlah kode-kode. Ya, ini adalah sarana yang tepat untuk memastikan bahwa petugas rumah sakit atau staf rumah sakit menerima pesan tersebut. Nah, lalu setelah terima, maka ada respon yang cepat dari petugas, ya. Dan yang paling penting adalah tidak menimbulkan kegelisahan atau kekhawatiran bagi pasien, pengunjung, atau petugas rumah sakit yang lain. Jadi misalnya, code blue, petugas code blue dia harus siap, ya kan? Tetapi tidak menimbulkan kepanikan buat pasien lain atau buat pengunjung rumah sakit yang lainnya. Karena mungkin mereka tidak kenal apa itu code blue. Jadi mereka ya masih tenang-tenang. Sekarang misalnya kebakaran terjadi di satu sudut kecil lah ya. Kita bilang kebakaran, pasti semua orang akan panik. Tapi kalau kita mengatakan kode merah, nah, pengunjung mungkin tidak kenal, tidak mengetahui sehingga tidak menimbulkan kepanikan. Justru yang dihindari sebetulnya adalah kepanikan tersebut. Nah, jadi
menyampaikan informasi penting dengan cepat, memaksimalkan informasi kepada staf, ya, dan mencegah kepanikan. Yang paling penting adalah mencegah kepanikan pasien dan pengunjung. Karena kalau pasien sudah panik, pengunjung sudah panik, ini yang repot adalah petugas rumah sakit. Padahal belum tentu apa-apa. Misalnya, terjadi kebakaran di tempat sampah yang mungkin tidak berdampak dengan ruang perawatan. Tapi kalau sudah mendengar kebakaran, pasti pengunjung rumah sakit atau pasien rumah sakit pasti sudah bingung. Jadi intinya adalah mencegah kepanikan. Nah, kode rumah sakit itu penggunaan di rumah sakitnya bervariasi. Sehingga perlu standar. Ya. Kemudian yang kedua adalah disampaikan berdasarkan lokasi dan waktu. Jadi contohnya, kode merah ini untuk kebakaran. Di lantai 2, koridor 3, kamar 2. Artinya apa? Artinya kebakarannya itu masih kecil, sehingga mungkin hanya ada koslet di kamar 2, di lantai 2. Nah, contohnya, code blue, lantai 5, lantai 5, kamar 3, bed 1 misalnya. Ya, jadi jelas semuanya. Menunjukkannya adalah lokasi. Yang penting adalah lokasinya pada pesan kode kegawat daruratan ini. Jadi kita tidak boleh mengatakan kode merah di rumah sakit. Nah, harus didiferensiasikan tempatnya di mana sampai ke satuan yang terkecil. Kode ini di tiap negara berbeda. Tetapi ada beberapa kode yang sudah lazim dipakai di dunia. Misalnya kode biru atau kode merah. Ini lazim, kode biru itu biasanya di semua rumah sakit itu sama di seluruh dunia. Demikian pula dengan kode merah. Tetapi ada kode-kode lain yang belum tentu sama. Misalnya kode orange di rumah sakit A dengan di rumah sakit B, atau bahkan di negara A dengan negara B bisa berbeda. Ya. Jadi seharusnya ada ketentuan supaya sama di semua rumah sakit di Indonesia misalnya, seharusnya ada ketentuan yang mengatur tentang pemberian kode ini. Masalahnya di Indonesia ini sudah ada peraturan menterinya, tetapi hanya sebagian kecil. Dan itu pun membingungkan beberapa petugas rumah sakit. Ya. Setelah ada peraturan menteri, maka diturunkan dalam peraturan direktur, yaitu tentang penetapan kode emergency di rumah sakit. Ini menjadi penting sekali. Sehingga semua insan rumah sakit mengetahui kode apa, karena ada kemungkinan berbeda antara rumah sakit satu dengan rumah sakit yang lain, walaupun dalam kota yang sama. Nah, setelah itu di rumah sakit dibuatkan peraturan direkturnya, dilengkapi sarana dan prasarananya, dibuatkan panduannya, dibuatkan SOP-nya, lalu dilakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan rumah sakit, dibuatkan gambar, poster, apabila itu jalur evakuasi, maka harus dibuatkan peta evakuasinya, kemudian dibuatkan jadwal tim evakuasi, dilakukan simulasi, dan monitoring dan evaluasi. Apakah kode-kode tersebut selalu setiap tahun akan sama? Kemungkinan bisa ditambah. Ya. Jadi apabila ternyata ini ada kode nih yang rumah sakit ini perlu sering kejadian tetapi belum ada kodenya. Misalnya
Kode ancaman dari luar itu tadinya mikir kan aneh ya, masa sih ada tanah longsor di tanah longsornya di luar kok kita harus bikin panduannya. Nah, mungkin setelah ikut kelas ini, setelah memahami, oh ternyata memang perlu ya, oke, dibuatkan kodenya. Mangga, silahkan. Itu bisa dievaluasi dan dimonitor oleh masing-masing rumah sakit. Kan sifatnya kalau kebijakan lokal itu setiap saat juga bisa dirubah. Nah, ya ini contoh gambarnya ya. Bagaimana supaya memudahkan kalau pakai apa infografis ya, sehingga orang tidak perlu membaca tetapi cukup dengan melihat gambarnya saja. Ini harus ditempel di mana-mana. Jalur evakuasi, nah ini juga jadi masalah. Jalur evakuasi itu dipasangnya di atas atau di bawah. Nah, ini banyak pendapat juga, nanti ada di jalur evakuasi. Nah, dibuatkan jadwal. Ya, tim bencana ini jadwalnya siapa pagi, siang, malam. Cuman kalau saya perhatikan di rumah sakit ini jadwalnya tidak pernah berubah dan saya tidak yakin orang yang ada di situ juga tahu bahwa dia punya jadwal. Bayangkan misalnya jadwalnya Tuan Agus, padahal Tuan Agusnya lagi cuti. Kan kita juga tidak pernah. Nah, karena apa? Karena kita ini belum memahami seberapa besar pentingnya kode kegawat daruratan rumah sakit. Sampai saat ini kode-kode ini, jadwal-jadwal ini hanya dipergunakan, saya yakin itu, untuk sekedar akreditasi rumah sakit. Karena coba saja Anda datang ke rumah sakit siapa saja. Mungkin di rumah sakit saya pun demikian. Pada waktu di sini dipasang petugasnya, pagi ini belum tentu dia shift pagi, mungkin dia sedang shift siang atau shift malam. Tapi tetap aja ditulisnya. Dan ini jarang sekali dirubah. Ya, ini kan mau menunjukkan bahwa sebetulnya betapa kita itu masih belum siap sebetulnya menghadapi ini semua. Nah, kemudian kita ada assessment ya, assessment untuk menilai resiko dan kesiapsiagaan rumah sakit HVA ini ya. Nah, siapa yang melakukan assessment ini? Yang melakukan assessment ini adalah K3RS, Komite K3RS. Bagaimana mengassessmentnya adalah menganalisa bahaya atau bencana. Jadi contohnya seperti yang tadi saya katakan, ngapain ya bikin kode untuk yang hubungannya dengan kejadian eksternal rumah sakit. Mungkin dulunya tidak berpikir sampai sejauh itu. Kemudian dianalisa, oh ternyata banyak juga ya. Kalau setiap malam minggu itu di rumah sakit saya itu UGD-nya banyak menerima korban-korban kecelakaan lalu lintas misalnya. Sehingga harus dibuatkan. Jadi dianalisa bahaya atau bencananya. Ya, dampaknya terhadap rumah sakit apa? Nah, itu ini yang disebut dengan HVA. Siapa yang melakukannya adalah K3RS. Mudah-mudahan K3RS di semua rumah sakit aktif melakukan ini. Ya. Nah, ini adalah contoh kode di beberapa ya. Jadi ada kode merah, kode hitam, ya ini kode hijau, kode orange, kode. Nah, ini setiap negara itu berbeda, ya. Nah, contohnya ini lagi. Ini juga berbeda, tetapi yang hampir semua ada adalah kode merah dan kode biru ini semua sama kebanyakannya. Di semua negara yang namanya kode biru itu adalah hubungannya dengan kegawat daruratan jantung, respirasi. Kode merah kebanyakan hampir semua adalah hubungannya dengan kebakaran. Tapi kode grey ada, ini ada silver, ya.
belum tentu di semua negara atau semua rumah sakit sama. Ya. Ini kode black, ancaman bom. Ada yang meluaskan, jadi bukan hanya ancaman bom saja, tapi dengan ancaman yang lainnya. Boleh, silakan. Yang penting di rumah sakit tersebut tahu bahwa kalau kode hitam itu ada ancaman yang terjadi di rumah sakit. Nah, ya ini kita lihat ya, kode biru selalu sama. Kode biru dengan kode merah itu semua sama. Ada kode putih. Nah, kode hitam ancaman pribadi ini berbeda lagi. Ada diturunkan lagi kode hitam alfa, kode hitam beta, kode hitam. Nah, ini kalau tadi kita lihat kode hitam itu ancaman bom, tapi di sini ancaman bomnya adalah kode ungu. Ya. Boleh nggak? Boleh, silahkan saja. Selama itu yang penting itu kan adalah untuk petugas rumah sakit itu dia tahu. Ya. Nah, ini kode kuning. Biasanya kode penculikan bayi itu adalah kode pink. Kebanyakan di rumah sakit. Tapi ini rumah sakit di mana ini? Ini di Columbia, kementeriannya mengeluarkan kode kuning ini adalah untuk penculikan bayi. Boleh? Boleh saja, silahkan. Tapi hampir semua sama. Kode biru itu pasti untuk jantung. Ya, kode merah itu untuk kebakaran. Ini ada kode putih. Ada pasien hilang. Pasien hilang dengan anak hilang dibedakan di Columbia. Ini berbeda lagi. Ya. Jadi setiap negara itu bisa menerapkan kodenya berbeda-beda. Ini di Ontario, kode aqua, jadi tidak menggunakan warna. Kode air, itu untuk banjir. Ya. Nah, kita lihat kode biru pasti semua sama. Kode merah sama, ada nggak kode merah? Nah, kode merah pasti untuk kebakaran. Ya, di sini agak aneh juga nih. Ada kode pink, henti jantung darurat tapi untuk bayi, khusus untuk bayi. Kalau kode biru ini adalah untuk dewasa. Boleh? Boleh, silahkan saja. Selama yang penting kan bukan buat orang lain, yang penting adalah untuk petugas rumah sakit. Nah, ini kan bayi di Carolina Selatan, ini kode kuningnya adalah untuk penculikan bayi. Padahal di beberapa negara kodenya adalah kode pink. Tapi kita lihat kode biru. Ini jantung. Kode merah untuk apa? Ini alternatif perdarahan postpartum masif. Jadi sekali lagi kode-kode ini tergantung dari daerah, negara-negara tertentu. Nah, ini juga ya. Jadi ancaman bom kode kuning. Ada kode oranye, tumpahan atau kebocoran bahan berbahaya. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana di rumah sakit di Indonesia. Jadi ada Permenkes 66 tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit. Pada lampiran ini B.3.C7F, di situ disebutkan pemeliharaan kondisi yang aman dengan mensosialisasikan kode-kode yang disepakati dan harus dipahami oleh seluruh pekerja untuk menjamin keamanan rumah sakit. Contoh, kode merah untuk kebakaran, oke. Kode biru untuk serangan jantung, oke. Nah, ini beda. Kode hitam untuk penculikan bayi. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah di Indonesia ini selalu harus kode penculikan bayi ini menjadi kode hitam, padahal kebanyakan di luaran itu penculikan bayi itu kodenya kode pink.
Boleh tidak? Ini kan hanya sebagai contoh. Artinya boleh dirubah. Yang penting adalah apa? Disepakati dan dipahami oleh seluruh pekerja yang ada di rumah sakit. Bukan disepakati atau dipahami oleh seluruh pekerja yang di luar rumah sakit. Jadi kalau Anda mau menggunakan kode hitam untuk penculikan bayi, boleh? Boleh. Oh, saya mau pakai yang umum saja. Kode pink, boleh? Boleh. Seperti kode biru untuk serangan jantung. Ini umum, tapi saya mau pakai yang lain saja supaya rumah sakitnya kelihatan beda. Boleh? Boleh, silahkan. Yang penting adalah disepakati dan dipahami dan dilaksanakan. Dan jangan menimbulkan kepanikan. Tetapi ini menjadi permasalahan lagi adalah pada beberapa rumah sakit yang dilakukan sertifikasi dari KAS itu ada surveyor yang tetap kekeh mengatakan bahwa kode hitam untuk penculikan bayi. Karena ini sudah ada Permenkesnya menurut surveyor tersebut. Saya katakan, ini kan contoh. Contoh kan boleh dicontoh, boleh tidak. Yang penting apa? Yang penting ada kode-kode yang disepakati dan dipahami. Jadi mau bikin kode apa boleh saja. Mau penculikan bayi mau bilang kode hitam boleh. Karena kode hitam itu kebanyakan di mana-mana itu adalah untuk ancaman bom. Sementara penculikan bayi itu kebanyakan, bukan selalu ya, di mana-mana itu adalah kode pink. Sebetulnya kan hanya untuk memudahkan saja. Jadi jangan sampai misalnya ada perawat pindah dari satu rumah sakit ke satu rumah sakit lain. Kalau perbedaannya terlalu jauh itu kan juga akan menimbulkan permasalahan tersendiri. Nah, yang menjadi permasalahan adalah pada waktu kita sosialisasi ke mereka atau petugas yang sifatnya outsourcing. Misalnya kan kebanyakan kalau security rumah sakit itu kan di outsourcing kan ya biasanya. Ya. Atau petugas kebersihan. Nah, itu kita sulit mengontrolnya. Karena mereka juga harus dilakukan sosialisasi. Walaupun mereka bukan karyawan kita, karyawan outsource, itu mereka tetap harus tahu selama dia masuk atau menjadi bagian daripada pekerja rumah sakit. Maka dia harus tahu bahwa nah yang celakanya adalah kalau petugas outsource itu turnover-nya terlalu cepat. Dalam sebulan petugas cleaning service-nya bisa berubah beberapa kali. Nah, itu yang repot. Artinya apa? Kita harus siap selalu untuk mensosialisasikan dan mengedukasi kepada karyawan-karyawan yang baru tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke kode-kodenya. Ini sepintas saja. Kode blue ya. Nah, kode blue inilah kode untuk mengetahui kegawat daruratan jantung atau henti napas. Ini sudah umum biasanya ya. Memanggil tim medis ya. Jadi nah sekarang yang menjadi masalahnya adalah kalau rumah sakit besar biasanya tim code blue-nya itu bagus karena timnya banyak. Tapi bagaimana dengan rumah sakit yang kecil? Karena keadaan henti jantung ini menjadi apa ya? Menjadi makanan sehari-hari di rumah sakit yang harus selalu disiapkan. Karena itu kode blue di rumah sakit ini harus kompak dan menjadi apa ya rohnya dari satu rumah sakit karena kejadiannya ini bisa banyak dan bisa sering. Harus punya berapa tim? Karena ada kemungkinan code blue itu bisa terjadi pada waktu yang bersamaan. Ini harus dipikirkan juga oleh pihak manajemen rumah sakit. Jangan sampai ada code blue di satu ruangan, kemudian
ada pada saat yang bersamaan ada code blue juga di rumah sakit lain, di ruangan lain, timnya tidak ada. Mungkin timnya ada, tetapi sarana prasarananya tidak ada. Ini juga menjadi permasalahan. Ya, jadi timnya ini harus kemudian kalau timnya itu ternyata shift-nya bergantian, nah ini juga diatur. Ya, jadi tim Code Blue ini harus betul-betul kompak dan harus betul-betul kuat di satu rumah sakit sehingga tim Code Blue ini bisa berjalan dengan baik. Karena salah satu indikasi rumah sakit itu baik atau tidak adalah dilihat dari tim Code Blue-nya. Lalu bagaimana apabila semua kejadian ini kan bisa, namanya juga kejadian kegawat daruratan, tidak bisa diprediksi. Pada saat yang bersamaan ada 2 ruangan Code Blue. Kemudian pada saat yang bersamaan ada Code Red. Saat yang bersamaan ada Code Pink. Nah, pernah nggak dilakukan satu simulasi yang simulasi, kadang-kadang rumah sakit itu melakukan simulasi satu-satu. Coba dilakukan simulasi secara simultan semuanya. Kalau yang saya pernah pada waktu rumah sakit saya di asesmen rumah sakit oleh KARS itu, dilakukannya itu jadi tiba-tiba Code Blue, lalu Code Red, satu lagi kode hitam. Jadi di situ untuk melihat bagaimana kesiapan rumah sakit menghadapi kode-kode tersebut. Ya. Nah, ini harus dilatih, harus disosialisasikan, harus benar-benar dilakukan. Karena kemungkinan-kemungkinan tersebut yang namanya kegawat darurat itu sangat mungkin terjadi. Nah, ini code pink. Code pink itu adalah kode yang menunjukkan adanya penculikan bayi. Pertanyaannya, sejauh apa, seperti apa sih kepentingannya code pink ini untuk rumah sakit? Kok kenapa diprioritaskannya bayi? Nah, ya, karena bayi ini, ya pertama bayi ini kan termasuk yang lemah, yang tidak bisa menjaga dirinya, itu satu. Kemudian kedua, bayi ini ada kemungkinan punya nilai kriminalitas yang cukup tinggi ya. Misalnya bayi ini dijual ya, bayi ini kebanyakan sih bayi dijual ya. Nah, sehingga kode pink ini menjadi sangat penting ya. Nah, apakah cukup dengan menyebutkan kode pink saja? Harus ada tindakan lain. Begitu mendengar code pink pasti kalau code pink kebanyakan di ruang maternity ya, di ruang bayi, ya kan? Nah, harus tahu bahwa yang paling pertama begitu mendengar code pink ini adalah petugas security pasti akan menutup pintu. Pintu mana yang harus ditutup? Adalah pintu yang paling dekat dengan ruangannya. Setelah itu baru menutup pintu keluar rumah sakit. Bahkan juga harus melaporkan ke petugas di luar rumah sakit. Kemungkinan terminal stasiun kereta api, bandara dan sebagainya. Tetapi karena kode merah itu biasanya dinyalakan atau disampaikan itu berbeda dengan code blue dan code red. Kalau code blue itu biasanya disampaikan begitu kejadian langsung disampaikan, ya kan? Kode merah begitu lihat api langsung disampaikan kode merah. Tetapi
penculikan bayi ini kan kita tidak pernah tahu kapan kejadiannya. Mungkin kejadiannya sudah 1-2 jam yang lalu, baru ketahuannya sekarang. Karena itu mengapa penutupan lockdown ini menjadi sangat penting. Ya. Kemudian, nah ini kode hijau. Kode hijau ini adalah untuk mengumumkan pengaktifan evakuasi. Jadi hanya untuk evakuasi. Jadi biasanya kode hijau ini kode hijau ini merupakan kode ikutan setelah terjadi permasalahan. Misalnya ada gempa. Nah, banyak yang memasukkan gempa ini adalah kode hijau. Sebetulnya bukan. Jadi kode hijau itu adalah kode untuk melakukan atau memerintahkan evakuasi setelah ada kejadian sebelumnya. Contohnya, terjadi gempa. Kan kalau ada gempa, maka tidak boleh evakuasi. Harus apa? Harus menyelamatkan diri dulu kan? Ada yang masuk kolong bawah meja, ada yang berlindung di samping dinding yang kuat. Nah, setelah gempa itu selesai, barulah evakuasi terjadi. Apakah harus selalu evakuasi itu harus selalu dilakukan? Belum tentu juga. Jadi begitu ada gempa terjadi, setelah gempa itu berhenti, maka petugas rumah sakit harus segera mencari atau melihat ruangan-ruangan mana saja yang kemungkinan bisa timbul kecelakaan. Misalnya, akibat gempa tersebut, maka plafon di ruang 2 terbuka. Nah, yang dievakuasi mana? Ya pasien yang ada di situ, tidak perlu semua rumah sakit. Semua pasien rumah sakit yang dievakuasi. Pada waktu terjadi gempa, kemudian lihat ada satu bangunan di ruang perawat atau di ruang OK misalnya yang timbul retakan cukup besar. Yang memungkinkan retakan tersebut bisa rontok apabila terjadi gempa susulan. Nah, itu yang harus dievakuasi. Jadi evakuasi ini bukan berarti harus semua pasien dikeluarkan, tidak. Tergantung dari lokasi atau ruangan mana yang berpotensi menimbulkan kecelakaan setelah timbulnya kejadian. Karena itu, kode itu kan dinyalakannya, kode hijau lantai 3, kamar 2, bed 1 misalnya. Artinya ya pasien itu saja yang perlu dievakuasi, yang lainnya tidak perlu dievakuasi. Ya, itu. Jadi kode hijau itu adalah kode untuk menunjukkan evakuasi setelah terjadinya kejadian. Nah, ada ini contohnya, ini boleh di rumah sakit Anda boleh ganti mana-mana ya. Kode hijau 1 evakuasi untuk bencana gempa bumi. Hijau 2 untuk banjir. Evakuasi 3 untuk angin puting beliung. Kalau kita ngelihat puting beliung apa hubungannya ya? Itu tadi puting beliung. Jadi gini, apa bedanya kode hijau 2 dengan kode hijau 3? Kode hijau 2 ini pasti bencana banjir, mungkin yang dievakuasi adalah kalau misalnya bangunannya bertingkat ya. Mungkin ruang perawatan yang ada di lantai 1, yang ada di lantai 4, lantai 5 mungkin belum perlu evakuasi. Tapi berbeda dengan kode hijau 3, puting beliung. Ini pasti yang perlu dievakuasi adalah justru bangunan yang ada di lantai paling tinggi misalnya ya. Tetapi yang di lantai bawahnya mungkin tidak perlu evakuasi. Karena itu kode pada emergency rumah sakit ini tadi patokannya harus disebutkan lokasi tempatnya dengan sejelas-jelasnya. Ya, ini untuk membedakan tadi yang hijau 2 dan hijau 3 itu sebagai contoh saja.
Gempa ini tadi saya katakan tidak perlu, kecuali gempanya timbul kerusakan berat, ya itu mungkin ya seluruh rumah sakit bisa ya. Tetapi kalau gempanya tidak terlalu berat, ya mungkin hanya dilihat petugas langsung selesai gempa cari kemungkinan potensi bencananya adanya di ruang mana. Nah, tujuan kode hijau itu adalah untuk melakukan evakuasi, yaitu apa? Mencapai titik kumpul yang terdekat. Karena biasanya di satu rumah sakit itu, kalau rumah sakit besar, itu titik kumpulnya bisa tidak satu. Tapi kalau rumah sakit kecil atau di puskesmas, cukup titik kumpulnya satu, mungkin di halaman depan, paling aman ya. Tapi kalau rumah sakitnya cukup besar dan dia mempunyai lahan yang luas, titik kumpul ini bisa di beberapa tempat. Dan harus dicari titik kumpul yang paling dekat dengan kejadian. Ya. Karena dianggapnya titik kumpul itu adalah titik atau daerah aman sehingga dapat dilakukan penanganan pasien sementara. Misalnya tadi, kode hijau, lantai 3, ruang 2, bed 1, 2, 3, 4 misalnya. Berarti 4-4-nya harus dievakuasi. Nah, berarti evakuasi tersebut dicari titik kumpul terdekat untuk penanganan pasien sementara. Nah, apabila bencana berlanjut, maka pasien ditampung di ruang rawat inap sesuai dengan kriteria lainnya. Misalnya, betul tadi ini tidak bisa ditangani hari itu juga, maka harus dicarikan tempat penampungan di rumah sakit, dalam rumah sakit. Tetapi apabila ruang rawat inap yang lainnya itu tidak memungkinkan, maka harus dilakukan evakuasi lanjutan, yaitu mencari rumah sakit lain yang terdekat yang aman dari bencana. Kan ada kemungkinan kalau misalnya gempa itu rumah sakit saya dengan rumah sakit tetangga dampaknya mungkin sama juga. Ya, jadi harus dicari rumah sakit terdekat yang aman. Memang kita selama ini jarang mengalami hal-hal yang seperti begini ya. Tetapi kalau kebetulan Anda rumah sakitnya di daerah gempa, ini harus sering-sering dilakukan simulasi. Prioritasnya bagaimana? Prioritas utama adalah pasien, sudah jelas. Ya. Kemudian yang kedua adalah rekam medis pasien yang sedang dirawat. Dan ketiga adalah peralatan medis yang urgent. Ya. Jadi ventilator ini yang lain-lain berikutnya. Tapi yang penting ini alat-alat medis yang urgent. Nah, ini kalau tadi kita lihat ada mitigasi bencana ya. Dilihat sesudah bencana terjadi, dilihat apa yang diperiksa ada atau tidak terluka pasiennya, sebagainya. Ini harus ada dilakukan mitigasi bencana. Ya, karena kemungkinan pasiennya tenang-tenang, dia punya sakit jantung, begitu mendengar evakuasi, tiba-tiba jantungnya harus diresusitasi. Mungkin, sangat mungkin terjadi. Ya. Jadi karena itu yang tadi disebutkan bahwa kode-kode ini tujuan utamanya adalah untuk menghindari kepanikan pasien. Nah, kode coklat, kode brown, ya. Ini nanti ada. Nah, kode coklat ini adalah kode yang mengumumkan adanya, sebetulnya bukan pencurian di rumah sakit, adanya keadaan emergency. Sorry. Ini salah ini. Sorry. Ini kode coklat itu adalah keadaan yang menunjukkan adanya kejadian emergency di dalam rumah sakit.
di rumah sakit. Contohnya adalah berubah ya. Ya, ini maaf, ini salah. Karena ini bukan kode eksternal, tapi internal. Jadi kejadian yang terjadi di internal rumah sakit ya. Nah, jadi peringatan buat security ya untuk lebih berhati-hati. Ya, security akan menutup pintu keluar, mengamankan lokasi, mengamati gerak-gerik orang, memeriksa CCTV, kemudian menangkap pelaku. Jadi ini adalah biasanya untuk pencurian internal rumah sakit, bukan eksternal. Yang eksternal itu adalah nanti kode orange. Tapi boleh saja kalau rumah sakit Anda mau memasukkan ini sebagai kode coklat, boleh saja, tidak ada masalah. Nah, kode kuning adalah kode untuk menyelamatkan pasien dan pengunjung dan penghuni ruangan karena ada situasi yang sifatnya internal dalam bentuk misalnya kebocoran gas, biji, ada kemudian kegagalan, ada orang yang terjebak di dalam lift, kemudian ada kebocoran radiasi. Kebocoran radiasi memang sulit diketahui ya, tapi misalnya terjadi satu gempa sehingga kemungkinan gempanya terjadi di daerah rumah sakit kalau misalnya yang punya radioterapi atau nuklir itu terjadi kebocoran, ada terjadi kecelakaan radiasi, ini mungkin saja terjadi. Ya, jadi yang sifatnya adalah internal dalam arti berbeda dengan yang tadi kode coklat itu. Kalau ini adalah yang sifatnya bukan dilakukan oleh manusia, tetapi oleh kejadian infrastruktur rumah sakit. Ya. Kemudian kode orange. Nah, ya, kode orange adalah menanggapi bencana di luar rumah sakit ini, yang kemungkinan besar akan meningkatkan kapasitas dan penggunaan sumber daya rumah sakit. Contohnya ada ledakan di luar rumah sakit ya, kayak tadi yang saya sampaikan. Ada longsor, ada kecelakaan lalu lintas di rumah sakit, atau bahkan mungkin juga ada pernah terjadi itu kebocoran di apa namanya, di tempat yang pernah terjadi di Serpong itu apa, radiasi di sana ya, kebocoran kimiawi. Nah, itu yang kemungkinan akan berimbas dibawa ke rumah sakit. Termasuk di sini juga adalah misalnya keracunan. Keracunan di pabrik yang memungkinkan orang yang keracunannya masuk ke rumah. Jadi intinya kode orange ini adalah kode yang kejadiannya di luar rumah sakit, tetapi mempunyai potensi untuk penggunaan yang berlebihan, baik itu kapasitas rumah sakit maupun SDM rumah sakit. Ya tadi contohnya masuk ke UGD, mungkin bednya harus ditambah, kemudian SDM-nya mungkin harus ditambah, SDM dari rawat inap mungkin untuk sementara diperbantukan di UGD, dipanggil dokter jaga yang kebetulan tidak tugas dipanggil karena keadaan emergency. Nah ini menggunakan kode orange. Jadi artinya kode orange ini lebih ditekankan kepada pihak manajemen rumah sakit. Ini loh, bagaimana mungkin kepala perawatan dia langsung menyusun strategi siapa saja yang bisa dioper ke UGD, manajer medis mungkin bagaimana mengatur, memanggil dokter jaga, ya contohnya seperti demikian. Jadi kode orange ini lebih diarahkan kepada para manajer rumah sakit. Nah, kode black, kode hitam, kode yang mengumumkan adanya ancaman
orang yang membahayakan, ya, itu bisa orang bersenjata, jadi artinya adalah yang memungkinkan ancaman yang melukai penghuni rumah sakit atau petugas rumah sakit. Bisa ancamannya berupa orang bersenjata, ya, bisa juga berupa pukulan fisik, atau bisa juga berupa ancaman bom, atau ditemukan benda-benda yang mencurigai bom di lingkungan rumah sakit. Nah, bisa saja misalnya ancamannya berupa telepon. Ada telepon, kami sudah memasang bom, ada di tempat sampah di depan lobi misalnya. Itu ancaman lewat telepon. Nah, ini harus diikuti dengan SOP. Misalnya, petugas penerima telepon harus bagaimana. Itu banyak sekali yang harus bisa dilakukan. Jadi SOP-nya lengkap. Misalnya, pertama-tama pasti kalau petugas operator yang menerima telepon, rumah sakit Anda akan kami ledakan dalam waktu setengah jam ke depan. Itu pastinya petugas penerima telepon itu panik duluan. Nah, menyikapi itu pasti tidak boleh panik. Justru harus menggali kalau betul bom ancaman tersebut ditanya. Kira-kira bomnya ada di mana sih? Kamu taruhnya di mana? Misalnya. Ya. Kemudian kita harus juga bisa mengulur waktu bertanya sambil dia memanggil atau memanggil temannya untuk melaporkan ke pihak kepolisian atau ke manajer. Jadi ini ada SOP-nya harus jelas. Oh, terima bom langsung terus ditutup misalnya. Itu tidak boleh justru. Harus dikorek sedemikian rupa oleh petugas operator penerima pertama ancaman bom itu untuk menggali kira-kira apa motif dari pengancam. Nah, setelah itu lakukanlah koordinasi dengan pihak keamanan dalam rumah sakit, juga pihak keamanan di luar rumah sakit. Karena yang namanya ancaman. Memang rumah sakit itu sebetulnya kalau menurut kode menurut etika perumah sakitan dimanapun juga adalah rumah sakit seharusnya bebas dari ancaman-ancaman seperti itu ya. Jadi rumah sakit itu kan dianggapnya daerah netral sehingga tidak ada kepentingan politik, tidak ada kepentingan apa. Sehingga sebetulnya kita tidak perlu terlalu panik menghadapi ancaman-ancaman bom yang dilakukan lewat telepon dan sebagainya. Tetapi apapun yang terjadi, bagaimanapun juga kita tetap harus memperhatikan hal-hal seperti demikian. Karena kita kan tidak aneh kalau kita lihat di luar negeri justru rumah sakit yang dibom. Ya. Nah, ini maksudnya bukan di. Nah, tadi saya katakan ini bahwa kode hitam itu adalah kode selain bom, tapi juga ancaman dari orang yang bersenjata. Ya. Nah, ada Permenkes nomor 1226/2009 tentang pedoman penata laksanaan pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di rumah sakit. Tidak tertutup kemungkinan bahwa KDRT itu dilakukan pada saat pasien ada di rumah sakit oleh pihak keluarganya dengan membawa ancaman senjata dan sebagainya. Nah, karena itu apa yang harus dilakukan? Ini ada Permenkesnya.
Ya. Nah, kemudian kode merah. Kode merah ini adalah kode api, kode kebakaran. Nah, saya yakin di semua rumah kebakaran, ya. Tapi biasanya kalau simulasi dengan kenyataannya, nanti begitu kenyataannya biasanya juga tidak semulus apa yang terjadi pada waktu simulasi, ya. Jadi kode merah itu adalah kode menyatakan adanya ancaman kebakaran baik dalam berupa api maupun asap. Jadi kalau api itu sudah kelihatan apinya. Kalau asap itu kita belum tahu apinya ada di mana. Ya, di lingkungan rumah sakit, kemudian mengaktifkan siaga bencana rumah sakit khususnya untuk petugas yang kebakaran. Siapa yang harus bergerak? Kalau kita lihat tadi, apabila kode merah itu yang pertama bergerak pasti adalah security untuk menutup melockdown pintu masuk, ya. Kemudian perawat melakukan pencarian bayi di sekitar kamar perawatan bayi. Jadi ada bagian-bagiannya. Misalnya kode hijau, maka yang lebih berperan di situ adalah K3RS. Kalau kode orange, yang lebih berperan itu adalah pihak manajemen, manajer perawatan, manajer pelayanan. Tapi apabila kode merah itu tidak bisa dipilah, tetapi semua komponen rumah sakit harus bergerak. Kenapa? Karena yang namanya api itu bisa dengan sangat cepat merambat kemana-mana. Rumah sakit itu, di dalam rumah sakit itu banyak sekali kertas-kertas yang memungkinkan untuk timbulnya api menjadi besar. Atau rumah sakit itu di situ ada bahan-bahan kimia, laboratorium dan sebagainya, yang memungkinkan juga sangat memungkinkan timbulnya api menjadi besar. Karena itu, apabila kode merah dinyalakan, maka semua komponen yang di rumah harus bergerak. Tidak bisa mengatakan, oh ini bukan bagian saya. Semua harus bergerak. Dan ini sifatnya harus sangat cepat, kode merah. Ya. Jadi tidak masing-masing punya harus ada orang, tapi bagaimanapun juga pasti harus ada orang yang memimpinnya, ya. Jadi misalnya jalur evakuasi dan sebagainya. Mengapa? Dan tujuan utama dari kode merah ini adalah tetap namanya juga rumah sakit, menyelamatkan pasien. Nah, yang menjadi permasalahan tadi yang saya katakan, sangat sedikit rumah sakit yang mempunyai ramping darurat buat pasien. Kebanyakan itu adalah pintu darurat untuk orang sehat. Ya. Nah, tapi ramping atau pintu darurat untuk pasien sangat sedikit di rumah sakit. Karena memang rumah sakit kita tidak, ramping itu pertama memerlukan biaya yang besar, satu, kedua memerlukan lahan yang cukup luas, dan ketiga jarang dipakai. Jadi dianggapnya sebagai pemborosan. Ya, tapi ternyata ini sangat penting. Ya. Nah, masing-masing orang harus bergerak yang tadi saya katakan. Jadi petugas mekanik langsung mematikan listrik, perawat langsung pasien, kemudian orang manajemen harus menyelamatkan dokumen-dokumen penting dan sebagainya. Ini yang harus dilakukan. Jadi pada kode merah ini semua komponen rumah sakit harus bergerak secara cepat.
Ya. Nah, ini tadi ya titik kumpul cari. Nah, sekarang kita mau berbicara tentang sedikit saja berbicara tentang pintu darurat. Ya, pintu darurat ini eh, harus pintu yang tahan api. Ya, jelas. Kenapa kalau pintunya eh, pintu darurat untuk kebakaran ini tidak tahan api, pintunya ikut kebakar, berarti kita tidak bisa lewat situ. Ya, itu yang penting ya. Kemudian dirancang sedemikian rupa ya, ada persyaratan tertentu ya. Itu jalur evakuasinya juga macam-macam ya. Ya, ada pintu ini pintu untuk kebakarannya. Ada pintunya harus pintu otomatis yang bisa dibuka dari dalam ya, harus dibuka dari dalam pintunya. Jadi harus berupa swing pintu fire ini, fire door. Nah, untuk evakuasi, akses evakuasi adalah merupakan bagian dari sarana evakuasi yang mengarah ke pintu exit, pintu keluar. Syaratnya apa? Terproteksi dari bahaya kebakaran, bebas dari segala hambatan ke pintu keluar. Biasanya ini pengalaman di beberapa rumah sakit karena pintu darurat ini jarang dipakai, biasanya tidak dipelihara. Engselnya macet. Satu. Kedua, jalur evakuasi itu kan ruangan kosong tuh yang cukup lebar. Biasanya di situ nanti jadi gudang sementara. Itu pengalaman saya meninjau beberapa rumah sakit itu, kemudian di depan pintunya nanti pasti banyak barang-barang lah. Karena apa? Dianggap itu sebagai gudang sementara. Toh itu tempat yang tidak terpakai. Nah, begitu ada kejadian baru pada ribut. Kenapa? Pintu itu ruas daerah itu tidak boleh ada hambatan. Ya, kalau penanda itu bisa ditempel di mana-mana. Nah, ini soal penanda juga menjadi masalah. Penanda itu harus terbuat dari huruf tulisan yang spotlight, artinya yang harus bisa memantulkan cahaya ya. Nah, ditaruhnya di atas di bawah. Ini ada pendapat ditaruhnya di bawah. Mengapa? Karena kalau misalnya orang jongkok itu harus bisa terlihat ya. Kalau kebakaran itu biasanya asap mencari berjalannya di atas. Jadi kalau ada kebakaran itu orang tuh harus tidak boleh berdiri tegak, tapi harus jongkok. Nah, kata menghindari asap. Jadi jalur itu harus ada terlihat dari bawah. Tapi ada yang mengatakan bahwa sebetulnya orang itu pandangan harus sesuai dengan pandangan. Nah, itu harus saya sendiri belum menemukan mana yang tepat penanda itu harus di atas atau harus di bawah. Tetapi ada beberapa ketentuan bahwa ada beberapa yang mencari jalan tengah, yaitu biasanya dilakukan jalur tulisan evakuasi itu sebatas pinggang orang. Ya, jadi artinya apa? Tidak di atas, tidak di bawah. Ya. Kemudian lebar jalan itu harus bisa dilalui oleh pintu atau kursi roda, stretcher, dan sebagainya. Nah, memang sarana prasarana ini terus terang saja jarang diperhatikan. Karena apa? Karena kasusnya memang jarang. Tapi begitu ada kasus, maka ini tugas rumah sakit, direktur rumah sakit akan menjadi terdakwa utama. Ya. Nah, exit ya keluar merupakan bagian sarana evakuasi yang dipisahkan dari area lainnya dalam ruang gedung oleh konstruksi menuju ke ruang pelepasan. Syaratnya ini ya, ini ada aturan Menteri PUPR-nya tersendiri ya. Tangga exit harus dilengkapi dengan hand railing ya, karena apa? Diusahakan tangga itu harus lebar supaya karena
dilihat kira-kira kapasitas rumah sakit itu berapa orang sih yang akan melalui jalur evakuasi tersebut. Jadi saya tidak tahu apakah yang ikut pada Zoom meeting pada pagi ini ada di antara teman-teman yang berencana atau bahkan sekarang sudah menjadi konsultan rumah sakit. Ini harus benar-benar diperhatikan oleh teman-teman yang berencana untuk konsultan rumah sakit. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah yang berhubungan dengan jalur evakuasi dan sebagainya. Sampai saat ini yang saya ketahui, atau mungkin sekarang sudah ada, tapi mungkin 1-2, tidak ada arsitek rumah sakit yang mumpuni di Indonesia. Sehingga setiap rumah sakit itu mempunyai pola yang berbeda. Ya, karena memang tidak ada ketika saya bertanya kepada beberapa institusi pendidikan arsitektur rumah sakit pun, mereka arsitek rumah sakit itu tidak diminati. Banyak arsitek-arsitek itu justru yang mengambil bidangnya adalah bikin mall, bikin hotel, dan sebagainya. Itu jarang sekali yang mengkhususkan diri ke arsitektur rumah sakit. Padahal arsitektur rumah sakit ini sangat penting. Dan sekarang ini sangat, kalau menurut saya, sangat laku. Jadi orang-orang justru kebanyakan itu kalau orang mau bikin rumah sakit, arsiteknya itu dia akan bertanya kepada manajemen rumah sakit. Seharusnya kan tidak seperti demikian. Arsiteknya itu yang hanya bisa menciptakannya. Nah, ini lebih-lebih menjadi permasalahan ketika kita masuk ke area masa pandemi saat ini. Bagaimana mendesain rumah sakit dengan ruang oka bertekanan negatif. Nah, itu kan alur-alurnya dan sebagainya itu seharusnya arsitektur rumah sakit itu yang lebih berperan, ya. Jadi buat teman-teman semua yang berniat untuk menjadi konsultan rumah sakit, nah ini sangat menarik, ya. Pengalaman teman-teman di rumah sakit sehari-hari ini. Jadi Anda tuh bisa jadi konsultan rumah sakit, konsultan arsitektur rumah sakit. Ya, Anda tahu ini semua. Ada aturan, betul ada aturan. Tetapi orang yang, karena apa, aturan-aturan yang ada itu selalu sifatnya adalah banyak yang tidak applicable. Nah, inilah pentingnya teman-teman mendalami atau mempelajari tentang hospital emergency code ini adalah untuk supaya apa? Supaya teman-teman semua bisa menjadi konsultannya arsitektur rumah sakit. Dibayarnya mahal. Nah, ya. Jadi ini masih berupa jalur evakuasi, ya. Nah, harus mudah dilihat, lebarnya seperti apa. Jangan asal bikin pintu exit, tetapi pintunya sempit. Ininya, moving gerakan bednya tidak bisa, ya. Nah, ini harus diperhatikan semuanya. Memang ini adalah bagian dari rumah sakit yang paling tidak pernah diperhatikan. Mengapa? Karena yang tadi saya katakan, jarang dipakai. Ini dianggapnya menjadi cost untuk rumah sakit. Tetapi begitu ada kejadian, maka ini menjadi salah satu yang dipersyaratkan. Apabila ini saja tidak ada, direktur rumah sakit sudah pasti yang dikejar. Ya. Nah, tempat berlindung, ya, tempat lantai yang dirancang untuk area berkumpul pasien dan pengunjung pasien apabila terjadi keadaan darurat yang harus disediakan pada interval
tidak lebih dari 16 untuk yang lantainya 16 ya ini. Karena apa? Eh, Bayangin kalau lantai di atas sampai ke bawah itu kemungkinan terjadinya justru kemungkinan terjadinya kecelakaan itu bukan akibat bencana awal, tapi akibat proses evakuasi. Ini harus diperhatikan. Ya, titik kumpul adalah tempat yang digunakan bagi pasien untuk berkumpul setelah proses evakuasi. Ya, jadi tergantung rutenya harus jelas, ada berapa titik kumpul harus jelas, titik kumpul itu harus tempat yang aman. Biasanya titik kumpul itu adalah di mana-mana, ini di rumah sakit, di tempat mana saja, di kantor-kantor pemerintah, titik kumpul itu pasti adanya di tempat parkir. Ya, Anda lupa bahwa tempat parkir itu ya tempat parkir namanya juga. Apakah bisa menjadi tempat titik kumpul buat orang? Kalau banyak mobil di situlah, kira-kira seperti itu ya. Nah, sekali lagi titik kumpul ini juga buat beberapa rumah sakit, buat beberapa gedung itu hanya sebagai dalam tanda petik itu hanya simbol saja gitu ya. Ya karena harus ada ya udahlah tempelin di sini. Dia tidak mengerti titik kumpul itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menampung sementara orang. Kalau mungkin itu gedung pemerintahan, mungkin hanya nampung pegawai. Tapi kalau rumah sakit itu beda, nampung pasien. Pasien itu pasien bukan hanya pasien orang berdiri, tapi pasien dengan ranjangnya, dengan peralatannya dan sebagainya. Karena itu titik kumpul ini usahakan adalah tempat yang benar-benar bebas dari hambatan. Tapi saya yakin di semua rumah sakit titik kumpulnya di mana adalah pasti di halaman parkir. Nah, titik kumpul memenuhi persyaratan apa? Jarak minimum titik kumpul dari bangunan adalah 20 meter. Ya. Nah, bagaimana dengan rumah sakit yang lahannya kecil? Ya. Nah, tadi saya katakan ya. Titik kumpul adalah berupa ruangan terbuka. Tidak boleh menghalangi akses manuver mobil-mobil pemadam kebakaran. Memiliki menuju tempat yang lebih aman. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang ya karena memang tempatnya titik kumpul itu adalah tempat yang ruang terbuka, ya biasanya pada hari-hari biasa dipakai buat parkir. Masih mending kalau parkir, kadang-kadang buat orang jualan, ya, dan sebagainya. Jadi kayak semacam ya pasar kecil. Nah, poin penting jalur evakuasi ya bebas dari hal-hal yang menghalangi lah. Intinya seperti itu saja ya. Dan kebutuhan harus disesuaikan dengan kapasitas orang yang berada di rumah sakit tersebut. Anda bayangkan kalau kapasitasnya untuk 1.000 orang, rumah sakit tersebut kapasitas penghuni kalau siang itu ada 1.000, ya kan? Misalnya rumah sakit dengan 300 bed, maka berarti pasti pasiennya misalnya penuh 300, karyawan dan sebagainya bisa mencapai 1.000. Begitu ada kejadian, maka 1.000 orang itu akan melalui jalur yang sama. Apakah cukup? Itu harus diperhatikan juga. Ya, persyaratan jalur evakuasi, luasnya berapa, tidak boleh licin. Itu biasanya kan jalur evakuasi itu tangganya itu tidak boleh terbuat dari keramik, ya, harus berupa semen biasa, ya, polesan semen, ya, karena supaya tidak licin. Dan itu yang penting, bebas hambatan. Tapi yang sering digunakan itu justru tempat dijadikan sebagai gudang. Ya. Emergency exit, jalan penyelamatan, ya, ini harus jelas. Ininya harus bisa kena sinar, kalau memancarkan sinar kalau di dalam keadaan gelap ada sinar, ya, pakai spotlight, ya. Nah, kemudian untuk mengurangi untuk api, ya, ada sistem kendali asap,
Ya, penting detektor, smoke detektor. Jadi begitu ada asap langsung bunyi. Dan Anda harus sering dicek ya, karena kadang-kadang terpasang tetapi tidak berfungsi. Ini harus bahaya. Oke, barangkali untuk sementara sesi ini itu dulu